Saya bersama Profesor Eka Sri Mulyani akan membahas tentang karakteristik utama dari penelitian kualitatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Ini adalah sesi kedua dari kuliah metodologi penelitian kualitatif di program studi sosiologi agama. Ya, tentu saja kalian yang bukan program studi sosiologi agama tetap bisa memanfaatkan kuliah ini karena ini sangat terbuka dan sama untuk terutama untuk program-program ilmu sosial. Jadi untuk sesi kedua ini saya bersama Profesor Eka Sri Mulyani akan membahas tentang karakteristik utama dari penelitian kualitatif. Jadi ada beberapa hal yang sangat spesifik atau sangat spesial untuk penelitian kualitatif. Kita akan bahas dalam 10-15 menit ke depan. Prof, apa sih sebenarnya objek utama dari penelitian kualitatif itu? Prof. Jadi kalau objek utama atau lapangan penelitian kualitatif itu sangat alamiah, padanya tidak ada settingan apapun gitu ya. Karena di dalam riset atau penelitian kualitatif kadang-kadang kan kita tahu ada sebuah kelompok kontrol misalnya kan. Jadi model risetnya kan dari riset di laboratorium. Jadi itu kan seperti ada settingan dan buatannya untuk mengetahui apakah ada perubahan status deteksi dan tidak. Tapi kalau riset kualitatif kita lihat adalah data-data yang sedang berlangsung tanpa disetting, ya. Interaksi yang ada. Ya. Jadi alamnya sekali. Nah kemudian instrumennya ya, kalau di dalam riset kuantitatif kan instrumennya itu sangat pasti ya, terukur semuanya. Malah istilahnya itu sekarang alat ukur. Alat ukur. Nah kalau alat ukur kan sangat ini dia rigid dan sangat ajib. pasti, ya. Di sini tuh kenapa? Karena si peneliti itu adalah instrumen Alat utama. ukurnya sendiri. Jadi bagaimana dia bisa mengukur ya? Karena dia udah kuliah dengan teori yang dia belajar dalam mata kuliah sosiologi agama, sosiologi pedesaan dan lain sebagainya. Dia kan sudah punya alat ukur. Biasa di mana ya dibantu oleh teori ya. Tapi kalau dibilang kualitatif itu objektif sekali ya. Dia objektif tapi kalau objektif itu sekali ya gimana ya? Subjektifnya itu pasti ada. Terpengaruh dengan kepribadian, cara pandang, dan ideologi si peneliti pasti. Ya. Pasti, ya, jadi pasti. Jadi walaupun kita katakan instrumennya adalah si peneliti dan seolah-olah bicara instrumen, kalau kita terpengaruh dengan kuantitatif adalah sebuah tapi sekali lagi dalam riset kualitatif pastinya fleksibel sekali. Ya, kan? Tergantung sama orangnya. Makanya persiapan untuk penelitian kualitatif itu harus panjang dan sangat kuat juga ya. Tidak bisa melakukan penelitian kualitatif dengan pengetahuan nol, nggak bisa ya. Kita harus punya pengetahuan awal tentang riset itu yang tentang kita teliti. Dan hal yang lain lagi, karena tadi instrumennya adalah peneliti, supaya peneliti tidak salah ambil kesimpulan harus lama-lama di lapangan. Harus lama-lama di lapangan, ya. Riset kualitatif itu seperti itu. Kalau enggak kita nggak akan dapat. Karena yang kita dapat itu sampai permukaan. Sebenarnya kalau yang model permukaan itu generalisasi kan, itu kuantitatif selesai, gitu kan. Tapi yang ingin dilihat oleh kualitatif itu permukaannya, generalisasinya seperti itu, apa makna dari semua itu. Nah, masuklah si peneliti kemudian untuk menjadi instrumen utama di sini, dan dia nggak bisa datang dengan nggak mungkin dapat. Tapi kalau kuantiti, kalau misalnya dia dalam posisi sebagai enumerator, dia tidak tahu apa-apa tapi dia menanyakan dan sampai ke jawaban-jawaban dari bisa dapat ya. Jadi untuk kualitatif kita harus punya. Nah, teman-teman sekalian, itu catatan pertama bahwa dalam penelitian kualitatif itu yang menjadi instrumen itu adalah kita sendiri ya, kita sendiri. Jadi waktu melakukan penelitian, kitalah yang menentukan apakah datanya sudah cukup, apakah datanya sudah dalam, apakah jawabannya sudah yang kita butuhkan itu kita sudah dapat. Kita sendiri yang menentukan. Makanya kita nggak boleh nol ketika penelitian kualitatif. Kita harus punya pengetahuan awal, harus punya pemahaman awal tentang materi yang kita lakukan penelitian itu. Sebagai mahasiswa misalnya, mahasiswa sosiologi agama mau meneliti sesuatu tentang fenomena keagamaan, itu harus paham dulu fenomena keagamaan itu dari perspektif-perspektif teori-teori yang lain sebelumnya, baru kemudian kita dalami melalui sebuah penelitian. Nah, Prof, bagaimana data dalam penelitian kualitatif itu diperoleh? Iya, caranya itu
pada data. Ya. Tapi kalau misalnya datanya dulu nggak tahu kita ini sudah mengampuni batas data-data yang kita inginkan udah kemana-mana dulu. Ya. Ya. Nah jadi data-data wawancara ini yang kemudian perlu sekali ya ada keahlian dalam wawancara atau sekarang kan sudah bisa dibantu dengan alat-alat utama yang sangat canggih, tapi memang satu hal yang harus kita pastikan juga bisa melakukan transkripsi sehingga data-data yang ada itu tidak loss. Iya, iya. Bisa kita dengar kembali ada rekamannya. Nah kemudian kalau tadi kan ada observasi juga. Observasi. Nah tidak semua data wawancara itu harus sepenuhnya yakini seperti itu. Iya. Harus kita lihat juga observasi di dalam kenyataannya bagaimana seperti itu kan. Makanya di dalam kualitatif itu kan ada verifikasi data berupa triangulasi. Triangulasi itu termasuk triangulasi dari sisi metode, triangulasi dari sisi narasumber ya. Kita tanya ke si A jawabannya ini, tanya ke si B cara kayak sama jawabannya sama nggak ya? Seperti itu. Jadi triangulasi dari sisi narasumber atau triangulasi dari sisi waktu. Ya. Setelah dijawab berapa sama nggak? Jawabannya. Itu prosesnya itu memang kemudian itu tadi kan menggelontorkan dia tidak perlu kan. Iya. Jadi sehingga yang kita dapat itu betul-betul sudah tersalin sehingga yang kita hindari berupa kata-kata dalam tanda kutip kebenaran sebagai jawaban keinginan Bisa kita dapatkan. Ya. Oke, jadi ada 3 hal, ada 2 ini utama dalam mendapatkan data, itu adalah wawancara dan observasi. Jadi wawancara itu ada yang terstruktur, tertulis, ada yang tidak terstruktur, dan ada wawancara yang mendalam. Jadi wawancara mendalam itu adalah wawancara yang kita lakukan berulang-ulang juga, terus dalam suasana santai juga, karena teman-teman sekalian kalau nanti pengalaman penelitian kualitatif itu kalau kita wawancara di ruang tamu biasanya apa yang dia sampaikan itu terlalu formalitas. Kamu mau tahu apa kira-kira? Dia akan sampaikan. Jadi itu bukan data ya, bukan data. Kita harus mendapatkan data dari kembali lagi, terus kita tanya lagi saat santai kita tanya. Nah itu jawabannya akan berbeda. Di situ kita kadang-kadang mendapatkan data yang real dari penelitian kita. Jadi itu tentang wawancara. Terus ada seperti kata Prof Eka tadi, ada tentang observasi, bagaimana kita terlibat di dalam masyarakat itu sehingga kita mendapatkan data yang benar, yang tidak pura-pura, yang tidak kamuflase, karena itu adalah data yang kehidupan mereka sehari-hari dan kita ada di dalamnya ya, ada di dalamnya. Nah itu tentang apa tadi cara kita mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif ada istilahnya analisis induktif. Itu apa, Bro? Iya. Jadi kan data tadi cukup banyak sekali ya, dari bacaan kita data kita menganalisa data baru kemudian mengambil kesimpulan. Kalau kuanti kan terbalik dia kan sudah ada hipotesis dulu yang ada hipotesis. Kita ingin buktikan. Ya dia deduktif kan. Ya. Jadi kalau itu tadi kan dengan kekayaan data luar biasa yang memang sekali ya. Saya teringat ya salah seorang kawan dulu pernah ketemu di Belanda itu dia bilang kalau bagi orang merasa kualitatif itu kok tulisan itu sulit sekali. Karena datanya buat sekali dan tidak tahu harus mulai dari mana dan tidak tahu harus menyimpulkan apa gitu kan. Jadi memang kerja analisis induktif itu kan lebih serius ya, berkepanjangan lah, tidak sesederhana dengan cara pembuktian hipotesis diterima atau ditolak. Ditolak, iya. Ya butuh ya itu tadi, butuh bacaan-bacaan, butuh familiaritas kita dengan teori kualifikasi dalam bacaan data. Iya. Kita punya data itu dulu. Tapi daftar sekali nanti analisa. Iya. Jadi dari data yang banyak itu kemudian kita pola ini kan kita temukan. ya akhirnya mengerucut pada satu kesimpulan. Iya. Jadi memang agak spesifik ya, agak spesifik yang itu sangat berbeda dengan cara kerja. Jadi dari kerangka yang umum ke sebuah kesimpulan yang sangat khusus. Nah, itu berbeda dengan kuanti yang hipotesis awal, terus dibukti terima atau tidak. Jadi itu
cara kita mendapatkan kesimpulan dalam penelitian kualitatif. Jadi teman-teman sekalian, dalam penelitian kualitatif itu kita mendapatkan data yang sangat banyak, wawancara dengan si ini, wawancara dengan si ini, wawancara dengan si itu, terus ditambah dengan pengamatan, ya kan, kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya. Jadi kita punya data yang sangat banyak, dan semakin banyak data itu sebenarnya semakin baik, tapi memang semakin pusing ya, semakin pusing. Nah, di situ kita kategorisasi, ada proses kategorisasi, terus dari situ kita tarik lagi kesimpulan sampai kita mendapatkan kesimpulan dari riset kita. Jadi itu ciri-ciri dari penelitian kualitatif yang kita akan lakukan. Jadi semua yang melakukan penelitian kualitatif itu nantinya akan mengarah ke arah sana ya, ke arah pengambilan yang indikatif. Dan sekarang itu kan ada aplikasi ya, saya seperti di Tools gitu ya, untuk analisis kualitatif, tapi tetap si peneliti Pelang kita, ya. Kenapa besar sekali? Karena untuk menentukan codingnya itu, main code-nya, term-term atau istilah-istilah besarnya itu harus si peneliti sendiri. Dan dari ya. mana? Dari ilmu, dari teori yang dia pelajari yang tidak terkait. Nah, makanya kalau kita penelitinya brainstorming tuh, dari semuanya keluar lah. Mana jadi main code, coding utama, kemudian menjadi file code. Kita yang menentukan. Ya. Jadi walaupun ada apa istilahnya? Ada alatnya, tapi alat yang paling utama itu kita. Jadi ya, apapun ceritanya memang dalam kualitatif peran peneliti itu sangat besar. Ya. Ya, itu catatan yang penting juga, bahwa dalam perkembangannya itu ada banyak program atau aplikasi yang membantu penelitian kualitatif. Tapi walaupun itu membantu, namanya tetap alat ya. Kita sendiri yang berperan untuk menggunakan alat itu. Ya, satu hal lagi yang kita tidak boleh lupakan, bahwa kalau misalnya riset kuantitatif membuat generalisasi, yang sangat penting riset kualitatif itu menggali kedalaman daripada generalisasi itu. Kalau misalnya kita selama ini sudah punya data statistik yang cukup banyak terkait perceraian, terkait pengangguran, kenapa itu? Kenapa yang banyak menganggur adalah orang di daerah ini? Kenapa yang banyak bercerai itu atau menggugat cerai adalah perempuan? Itu nggak terjawab dengan generalisasi yang sudah didapat di dalam data kuantitatif. Ya. Di situ peran penting dari penelitian kualitatif. Ya. Oke, terima kasih Mbak Beka. Teman-teman sekalian, ini adalah pembahasan termen kedua dari mata kuliah Neurologi Penelitian Kualitatif. Kita akan jumpa lagi di sesi ketiga nanti dengan materi-materi yang berikutnya seperti yang kita sudah gambarkan di dalam RPS. Tetap mencatat dan memahami, dan ingat bahwa ini adalah pengantar. Bahan-bahan yang lain kita bisa mengambil dari internet, dari buku, dan dari sumber-sumber yang lain. Terima kasih. Kita jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.